Hidup kami berharga karena Engkau memakai hidup kami. Tuhan, ini kerinduan kami. Biar setiap kehidupan kami, setiap apa yang kami buat, setiap apa yang kami katakan, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, boleh menyenangkan hatimu. Menyenangkanmu sampai akhir hidup kami selama-lamanya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Sucikan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Sucikan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kerinduan kami hanya satu Tuhan. Engkau disenangkan dengan hidup kami. Engkau disenangkan dengan pujian kami. Engkau disenangkan dengan seluruh yang sudah kami lakukan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Renungan Rise Up hari ini. Dan ayat renungan kita hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-44 ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu.
dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Konteks dari ayat ini merupakan percakapan antara Yehuda dengan Yusuf yang dimana mereka ini sedang membicarakan Benjamin, adiknya Yehuda dan Yusuf. Jadi Yusuf ini di ayat ini, di pasal ini sudah diangkat menjadi gubernur Mesir yang dimana menurut perintah Firaun seluruh warga, seluruh orang-orang di sana itu harus mematuhi perintah yang Yusuf berikan. Terutama di hari-hari ini mereka sedang mengalami kelaparan, yang dimana banyak sekali orang-orang dari negara di luar Mesir itu mereka datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan untuk kelangsungan hidup mereka. Dan di sini akhirnya Yusuf dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya, dan akhirnya Yusuf menyadari bahwa sekumpulan orang ini adalah saudara-saudaranya yang dulu pernah mengkhianati Yusuf. Dan mengapa Yusuf sampai melakukan hal-hal yang membuat kakak-kakaknya itu takut? Karena Yusuf ini di sini ingin menguji saudara-saudaranya. Apakah saudara-saudaranya ini masih memiliki hati yang seperti dulu, di mana ia tahu dia pernah dikhianati, ia pernah dijual. Maka itu Yusuf di sini ingin menguji saudara-saudaranya. Namun yang ingin kita highlight di sini merupakan hati dari Yehuda sendiri. Jadi ayat 33 ini merupakan ucapannya Yehuda kepada Yusuf. Yehuda memohon kepada Yusuf untuk tidak membiarkan Benjamin ditinggal sendirian di Mesir dan tidak menjumpai ayah mereka. Kalau kita telaah lagi di ayat-ayat sebelumnya, Yehuda ini merupakan orang pertama yang menginisiatifkan untuk Yusuf ini ditaruh di sumur, untuk Yusuf ini dijual kepada orang Ismail. Dan Yehuda ternyata mengalami yang namanya transformasi. Transformasi berarti Yehuda sudah meninggalkan pola pikir lamanya dan masuk ke pola pikir baru yang membuat Yehuda ini bisa berpikir, oh kalau gitu jangan Benjamin yang dikorbankan, jangan Benjamin yang ditaruh di Mesir, aku saja, aku mau menggantikan posisi Benjamin. Dan ternyata di sini itu Tuhan itu bekerja melalui Yehuda. Tuhan tidak melihat masa lalu Yehuda, Tuhan gak melihat apa yang pernah Yehuda lakukan, dosa-dosa Yehuda, Tuhan tidak melihatnya. Yang Tuhan lihat hanyalah potensi besar yang ada di dalam Yehuda. Maka dari itu Tuhan mengubah hati Yehuda dari seseorang yang mungkin licik pada masa lalunya menjadi orang yang mau berkorban, bukan hanya untuk adiknya namun juga untuk ayahnya. Yehuda di sini Tuhan ubahkan hatinya untuk berkorban untuk seluruh anggota-anggota keluarganya. Dan ternyata transformasi ini merupakan perubahan yang harus kita alami dari dalam diri kita. Tanpa kita sendiri, transformasi itu tidak akan bisa dilakukan. Kita nggak bisa mengadakan orang lain untuk mengubah hidup kita. Kita hanya bisa memulai transformasi itu dari dalam diri kita melalui pertolongan dari Roh Kudus saja. Dan melalui transformasi ini, Yehuda akhirnya memancarkan satu kasih yang kita temui juga di dalam Yesus Kristus, yaitu kasih agape. Kasih yang tidak memikirkan dirinya sendiri, namun juga kasih yang mau berkorban bagi orang lain di sekitarnya. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah hidup Yehuda dari seseorang yang mungkin ingin mencelakai orang lain menjadi seorang pribadi yang ingin menyelamatkan bahkan berkorban bagi orang lain. Dan hari ini saudara-saudara, Tuhan ingin mengundang kita semua, bagi kita yang ingin mengalami transformasi. Tuhan tidak melihat masa lalu saudara, Tuhan tidak melihat bagaimana saudara mungkin pernah melakukan kesalahan. Yang Tuhan lihat hanyalah potensi dan kekuatan yang Tuhan akan berikan kepada hidup saudara sekalian. Maka dari itu, mari kita buka hati kita terima undangan Tuhan untuk mengalami transformasi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan melalui perubahan yang boleh kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami begitu bersyukur Tuhan buat renungan pada hari ini yang boleh kami dengar. Sebuah kisah Bapa dari Yusuf dan Yehuda yang dimana Tuhan pakai hidup Yehuda,
Tuhan ubah hidup Yehuda, Tuhan izinkan transformasi Tuhan terjadi dalam hidup Yehuda. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau tidak melihat masa lalu kami sama seperti Engkau nggak melihat masa lalu Yehuda Tuhan. Engkau pakai hidup Yehuda begitu luar biasa Tuhan. Kami juga percaya Tuhan yang sama juga akan mengubah hidup kami, memperdaya kami Bapa untuk boleh mengubah hidup kami, dan hidup kami juga boleh menjadi dampak, menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan pada akhirnya nama Engkau saja yang akan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala apapun yang menjadi concern kami. Tuhan jamah kami, Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan Rise Up berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kejadian 44. Piala Yusuf hilang dan didapati. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, 'Mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian.' Ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, 'Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami, telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu? Biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku.' Sesudah itu berkatalah ia, 'Ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah.' Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti, ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, 'Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?' Sesudah itu berkatalah Yehuda, 'Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu.' Tetapi jawabnya, 'Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu.' Yehuda membela Benyamin. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, 'Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia.' Tetapi jawab kami kepada tuanku, 'Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati.' Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, 'Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita.' Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami.' Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, 'Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali.
Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi, apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku.